dispute yang melibatkan environment itu sulit menang, memang benar begitu demikian adanya. Tapi ada juga yang menang, misalnya US RIM. Oleh karena itu si Uni Eropa tuh nggak boleh mengunilateralisasikan kebijakan atau direktif dia. Namanya regulation and directive itu kan mengikat kepada negara anggota. Iya kan Bu, nggak berlaku pada negara-negara lain begitu. Kita lanjut Ibu. Ya. Jadi tadi Ibu apa namanya mengenai itu ya Bu ya, mengenai hutan tadi ya. Ya. Juga menurut Bapak Ibu kan kenal Pak Petrus yang cukup ahli lah di bidang hutan ini. Kalau kita menentukan hutan, kerusakan hutan itu tidak boleh rusak ini, maka jadi ini gitu kan. Harusnya yang diutamati kan rusak apa? Rusak tutupan, atau rusak biodiversity, atau rusak yang lainnya gitu kan ya. Nah, karena dia bilang kalau kita bicara biodiversity, berarti kan biodiversity-nya beda. Iya. Itu satu. Terus kalau rusak hutannya, kalau kita punya hutan 40 hektar umpamanya, berapa persen yang rusak? Mulai tidak, umpamanya 2%, 3%, apakah sampai 10%? Itu nggak pernah ada toleransi sebelum gimana besarnya ya. Nah, yang kasihan ini karet. Kalau karet ini dia terkena emisi, terkena UDR, berarti dia juga terkena CBAM. Kalau dia sudah mengekspor karetnya dalam bentuk blok, kemudian dihitung emisi dari ban yang akan dia buat, bannya itu ya. Itu berapa tahun, berapa besarnya, maka dia harus bayar sekian kan Bu ya. Jadi menurut saya itu sangat-sangat sulit sekali ya. Balik lagi ke diskusi kita, karena dasarnya sudah berbeda. Ya kan Bu, definisi berbeda, dasar hukumnya berbeda, dasar pemikirannya berbeda, jadi nggak bisa diterapkan secara sama. Harus dipertimbangkan perbedaan-perbedaan itu. Mau kemana juga akan berbeda, wong dari definisinya aja udah beda. Ya kan Bu, jadi ramifikasinya kemanapun pasti akan berbeda. Jadi mungkin kalau kita menggugat negara maju, ya gugatlah prinsip itu yang tidak dipertimbangkan oleh mereka dalam menyusun regulasi yang mungkin maksudnya tidak diunilateralisasikan, tapi karena kita sebagai negara pemasok jadi ikut terkait, terkena dampak ya. Sebetulnya kan mereka direktif itu hanya berlaku ke dalam. Law-nya dia lah. Law, dan itu lebih fleksibel kalau direktif karena negara-negara anggota EU itu bisa mencapai tujuan dengan cara mereka masing-masing. Kalau regulation baru itu betul-betul sampai ke implementingnya ditentukan oleh Uni Eropa. Jadi mereka harus mempertimbangkan kondisi yang berbeda itu harus dipertimbangkan. Dan juga Ibu ingat nggak sih ada prinsip yang namanya common but differentiated responsibilities. Ya kan? Nggak bisa sama kan, prinsip kita sama, kita semua menjaga emisi, kita semua climate change itu kita concern, kita emisi mau kita turunkan, biodiversity kita mau jaga, tapi nggak sama responsibility-nya, tujuannya sama, common, legitimate objective. Makanya dispute mengenai environment itu nggak bisa, susah memenangkan karena legitimate objective Bu. Itu dia legitimate objective. Tujuannya itu betul-betul sah banget itu, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kita terkunci oleh legitimate objective ini ya. Itu yang saya berpikir, saya ini kan sebetulnya sana sini diminta ngasih ceramah mengenai UDR itu. Saya terpikir itu karena kita pengalaman ya DS 593. Kita sudah mengatakan bahwa emisi ILUK itu fiktif. Tapi itu kan dia yang menang kan. Karena bilangnya emisi itu menyebabkan artikel 10 ya, kesehatan manusia 10 20 kesehatan manusia dan hewan dan segala macam itu ya. Jadi whenever we come to an end, kita pikir itu sudah betul, dia balikkan ke artikel 20. Betul Bu, untuk kasus yang artikel 20 khusus GAT tuh seingat saya ya Bu ya. Jadi artikel 20B itu tadi legitimate objective, yaitu measures itu adalah untuk perlindungan manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, kesehatan mereka gitu kan, dibolehkan. Berbeda dari WTO atau tidak comply dengan WTO boleh, asalkan untuk kepentingan legitimate objective. Itu artikel 20B, artikel 20G, asalkan itu untuk preservasi sumber daya alam, ya, untuk protection, preservasi itu dibolehkan. Kita kalah di situ, artinya kita tidak dibenarkan dalam challenge atau gugatan atau klaim itu kita kalah. Tapi kita dimenangkan di klaim SHAPO,
atau introductory paragraf dari artikel 20 itu. Artikel GATT artikel 20 syaponya atau introductory paragrafnya mengatakan boleh itu dilakukan asalkan. Nah, itu ada asalkannya. Pertama, tidak diskriminatif. Kedua, tidak merupakan obstacle to trade. Iya. Yang ketiga, tidak ada intensi proteksionistis gitu kira-kira. Jadi kita dibenarkan oleh WTO, oleh panel dalam hal syapo artikel 20 itu saja, tapi kita kalah di artikel 20B dan artikel 20G. Ya, tapi itu benar Bu ya. Saya itu berpikir apa? Kita dulu waktu negosiasi 2019, implementing regulation itu kan belum keluar ya. Iya. Setelah keluar implementing regulation yang 3 tahun kemudian itu, yang kita tidak pernah negosiasikan, ternyata kriterianya kita tidak bisa penuhi. Itu yang susah betul itu. Tapi mereka disalahkan oleh panel kan untuk itu. Ya, mereka disalahkan apa? Tapi mereka itu tidak kemudian tidak memberi kesempatan kita untuk untuk maju ya. Sebenarnya kan harusnya memang banding ya. Harusnya memang banding. Kalau ada badan banding ya Bu ya. Karena ini tidak ada badan banding ya. Terpaksa kita arbitrase kan ya. Arbitrase. Dan itu seharusnya mereka juga berkonsultasi dengan negara-negara yang akan menjadi terkena dampak dari itu. Ada tuh undangan-undangan untuk itu. Oh ya? Iya. Biasanya saya udah nggak ngikutin lagi belakangan ini, tapi biasanya mereka selalu mengundang perwakilan untuk bisa diskusi melalui Zoom atau apa. Ya biasanya saya ikut itu beberapa diskusi kan, pernah kan dari mereka. Ini juga WTO juga kadang-kadang adakan diskusi juga itu. Iya. Tapi itulah susahnya karena mereka itu juga, saya katakan bahwa tuh mereka itu tahu bahwa mereka yang buat itu menghambat perdagangan. Mereka tahu. Makanya Oxford mengatakan kenapa mesti membuang uang tuh segala macam sesuatu yang nantinya kita diskusikan kemudian salah satu menang. Kan itu kalau buat saja seperti yang anunya saja seharusnya saja kan tidak harus membuang tenaga segala macam uang waktu segala macam ya. Itu. Dan itu saya melihat ini kalau masalah UDR ini sepertinya akan mengikuti seperti kita diskusi sebelumnya Bu ya, akan mengikuti ketentuan yang sudah jadi. EU ini kan selalu dia kalau sudah ada regulasi dia adopt, dia tidak akan tarik lagi, tidak akan dirubah lagi. Yang baru akan mengikuti. Jadi yang namanya benchmarking itu nantinya akan mengikuti ketentuan ILO. Karena di situlah dia mengatakan bahwa mereka yang mempelajari ini harap mempelajari IURED 2. Gini, mungkin ya betul Ibu, observasi Ibu bahwa there will be no way si EU itu akan menarik lagi atau membatalkan regulasinya, itu nggak akan mungkin banget. Makanya yang bisa kita lakukan kemarin-kemarin ini pertimbangannya sebelum kita tahu bahwa appellate body itu lama sekali tidak berfungsi adalah menggugat dia. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk memaksa Uni Eropa untuk bisa comply dengan nanti putusan panel dan rekomendasi panel begitu. Dan itu terbukti karena ada beberapa yang mereka juga dipersalahkan, ya kan, dianggap tidak comply dan harus atau wajib memperbaiki. Ya kan Bu, dan dari informasi terakhir yang saya dengar mereka itu sedang dalam posisi untuk siaplah untuk memperbaiki, melakukan corrective measures untuk implementing regulation untuk kriteria-kriteria ini itu sampai dengan kita Indonesia comes up dengan usulan yang lain gitu. Jadi mereka terhenti untuk kemudian mengakomodasi permintaan Indonesia untuk maksimalisasi hasil dari panel itu melalui jalan high level meeting negotiation itu Bu. Ya. Itu sebetulnya saya malah menuntut supaya mereka segera ya, karena sebetulnya data juga kan harus diupdate ya. Sesudah 2019 sudah 2024 belum diupdate, 5 years later. Jadi itulah susahnya kalau kita bicara dengan orang yang tidak fleksibel ya. Jadi saya berpikir juga ya Bu ya, kalau kita negosiasi, barangkali WTO is the forum. Cannot be anything. You can do any bilateral meeting, anything. It will not count. Setuju.
Karena apa? Orang yang kita ajak bicara di bilateral meeting tidak akan muncul di WTO. Orang yang kita ajak bicara di WTO tidak akan muncul di pertemuan selanjutnya. Betul. Ya. Beda orang lagi. Betul. Dan nggak punya kekuatan pemaksa. Iya, nggak bisa sama sekali. Iya. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan karena pertanyaan orang banyak juga, Bu ya. Kan di WTO itu kita kan boleh menerapkan yang namanya anti dumping, gitu ya. Kemudian kita juga boleh menerapkan anti subsidi, macam-macam yang boleh, ya. Apakah kita boleh menerapkan melakukan ban terhadap komoditi? Seperti yang apa kita lakukan terhadap sawit. Itu kan kita ban dalam waktu berapa ya? 2 bulan, 3 bulan lupa saya. Ekspor ban sekarang. Ekspor ban. Sekarang sedang diterapkan ekspor ban. Enggak, ban. dulu. Oh, dulu. Ya. Baik. Yang menurut almarhum palm oil ya. Ini Pak Faisal Basri teman saya itu. Boros bilang yang untung bukan siapa-siapa tapi hantu. Aduh, dia tuh orangnya baik betul. Jadi apakah yang begitu harus kita bisa kita terapkan tanpa alasan? Banyak yang tanya itu. Nggak bisa ya. Itu bisa di-challenge negara lain dan sudah terbukti kita di-challenge negara lain, yaitu nikel, Bu. Iya. Uni Eropa lagi, kita bicara Uni Eropa lagi. Jadi Indonesia akan memban ekspor biji nikelnya karena mau diolah di dalam negeri untuk keperluan hilirisasi. Uni Eropa menggugat itu dan kita kalah total di situ. Iya. Ya. Kemudian kita banding. Nah, ini strategi Indonesia lagi, buying time, karena tahu bahwa outlet body tidak berfungsi, maka kita banding. Oleh karena itu keputusan dari WTO panel itu tidak bisa inkrah, tidak bisa binding karena kita masih banding statusnya menunggu appellate body-nya entah kapan berfungsi. Namanya banding apa itu namanya? Review, appellate body review. Appellate body cara banding begitu apa namanya, Bu? Appellate body review itu panel apa ya? Ya appellate body review. Oh, bandingnya itu kan banding to the void, appeal to the void. Appeal into the void, karena void sekarang ini kan nggak ada apa-apa nih, tidak fungsional. Jadi strategi Indonesia meskipun kalah di nikel, di kasus nikel, maka Indonesia minta banding. Oleh karena itu keputusan tidak bisa binding, tidak bisa inkrah. Jadi kebijakan masih berjalan terus tetap begitu. Larangan ekspor masih tetap terus berjalan karena putusan ini tidak bisa implemented. Gitu. Ya, ini yang teman-teman banyak nggak ngerti. Jadi sebetulnya kita kalah dalam hal ini. Kemudian kita banding into the appeal into the void, ya. Dan disitulah kemudian Eropa yang mendekati kita untuk bilateral meeting, ya, untuk diberikan kemudahan-kemudahan. Itu yang banyak yang nggak mengerti sebetulnya. Banyak juga yang menanyakan apa bedanya dispute dengan remedies. Itu banyak yang menanyakan. Ya, beda, Bu. Ya, remedies itu dalam arti umum yaitu pemulihan kerugian. Jadi remedies itu bisa diberikan tanpa harus melalui lembaga WTO. Sementara yang satu lagi sengketa apa itu? Dispute ya. Dispute itu kita mengkorelasikannya dengan dispute settlement body. Jadi melalui lembaga WTO untuk mendapatkan keadilan di situ. Tapi kalau remedy itu ada yang namanya trade remedy, kita bisa mendapatkan keadilan atas perdagangan yang unfair, yang curang, maupun yang fair dilakukan tanpa curang seperti safeguard itu tanpa kecurangan, tapi adanya import yang membanjir, itu bisa langsung dilakukan investigasi dan dikenakan remedy setelah selesai investigasi. Begitu, Bu. Remedinya dalam bentuk additional tarif. Nah, sekarang contohnya MFN. Tekstil ya, tekstil ini kan akhirnya membanjiri pasar kita sehingga industri kita mati. Harusnya kan kita bisa mengajukan remedies ya, safeguard kepada. Sudah mengajukan. Sudah, Bu. Jadi untuk berbagai jenis tekstil dari hulu sampai hilir, mulai dari benang, fabrik sampai tekstil jadinya, kita udah melakukan ataupun mengenakan bea masuk safeguard. Ya, itu setelah melalui investigasi yang thorough selama 12 bulan lah kurang lebih oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, maka diterapkanlah bea masuk tindakan pengamanan namanya. Apa itu bukan salah kita? Sepertinya kita pertama sekali mungkin kita menurut tarif kita kecil, kita membiarkan mereka masuk beramai-ramai, gitu. Ada kontribusi kesalahan kita, Bu, karena kalau kita ingat kita tuh kan party to ASEAN China. Iya, itu ASEAN China. Jadi ada beberapa tarif atau banyak tarif yang kita untuk konsesikan untuk bisa diturunkan. Begitu diturunkan, habis. Oke.
Nah, terima kasih banyak nih Bu Pratnya. Diskusinya Sama-sama, sangat Ibu. menyenangkan. Menyenangkan Ya, juga. selalu kita berdua ini kalau diskusi Menyenangkan. nggak habis-habis. Iya, Bu. Ya, Bu ya. Saya terima kasih Bu sudah jauh-jauh datang ke sini. Ya, ini juga untuk mereka-mereka yang tidak ngerti, mereka-mereka yang masih tidak tahu apa-apa WTO. Seperti saya pernah dalam satu pertemuan mengatakan, Ibu Ros itu salah. WTO itu tidak begitu. Terus pikir saya yang ngerti siapa gitu ya. Apa saya salah gitu ya. Jadi ini adalah suatu sesi yang betul-betul informatif yang bisa digunakan bagi semua yang ingin mengetahui organisasi-organisasi dunia yang terkait kepada perdagangan yang menghambat dan melancarkan perdagangan. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Ibu Ros. Ibu Ros ini adalah senior saya, guru saya, ibu saya, teman berdiskusi, dan saya sering sekali mendapatkan ilmu-ilmu pencerahan ataupun informasi baru yang saya males baca orangnya. Kalau Ibu bacanya juga kenceng, masih bisa tetap baca dalam sehari, harus ada acara membaca ya Bu ya. Kalau saya minimal 200 halaman. Nah itu kalau saya mata udah nggak kuat lagi. Jadi senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu, kita bisa saling mengisi dan mudah-mudahan informasi yang kami bagikan itu bisa bermanfaat Ibu. Terima kasih Terima Bu atas kasih. undangannya. Ya.